Yang dari nukilan-nukilan ini jelas kita dapatkan satu kesimpulan bahwasanya klaim ijma haramnya musik atau klaim kesepakatan 4 madhab akan haramnya musik ini sudah runtuh dengan nukilan-nukilan yang saya sebutkan tadi, karena semua nukilan ini menyatakan bahwasanya tidak ada ijma, tidak ada kesepakatan 4 madhab, tapi fakta yang ada yang sesungguhnya yang bisa dipertanggungjawabkan adalah adanya perbedaan pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah adanya klaim ijma tentang haramnya musik oleh sebagian pihak. Di kesempatan kali ini kita akan menyampaikan fakta bahwa klaim ijma haramnya musik itu adalah tidak benar. Termasuk dalam hal ini ada klaim ijma 4 madhab tentang haramnya musik, itu juga sebuah perkara yang tidak dibenarkan juga. Di sini nanti kita akan menyampaikan itu, fakta-fakta yang ada dari nukilan para ulama pendahulu kita yang menunjukkan bahwasanya masalah hukum musik itu adalah masalah yang termasuk khilafiyah ijtihadiyah, masalah yang memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena baru-baru ini seiring dengan mencuatnya permasalahan musik yang menimpa Ustadz Adi Hidayat hafizahullah ta'ala, ada sebagian pihak yang menyampaikan narasi-narasi di berbagai platform, di media sosial, entah di Facebook atau mungkin di Instagram ataupun di komentar YouTube dan lain sebagainya, argumentasi ataupun klaim ijma haramnya musik. Jadi mereka menyampaikan bahwa musik itu haram dengan ijma ulama, atau sebagian mengatakan musik itu haram dengan kesepakatan 4 madhab. Oleh karena itu, karena masalah ini tidak benar, menyelisih fakta yang ada, di sini kita akan luruskan dengan cara kita akan menukil pernyataan-pernyataan para ulama pendahulu kita yang isinya adalah meruntuhkan akan klaim tersebut, di mana para ulama ini menyampaikan adanya perbedaan pendapat, tidak ada kesepakatan baik dalam lingkup ijma ulama, semua ulama, ataupun kesepakatan 4 madhab. Sebenarnya kami memiliki cukup banyak data, puluhan bahkan hampir mencapai 100 nukilan-nukilan yang kita sudah save, sudah kita simpan, tapi tidak mungkin untuk kita sampaikan semuanya pada kesempatan kali ini karena akan sangat memperpanjang durasi video. Oleh karena itu kita akan sampaikan sebagiannya. Di sini insya Allah kita akan sampaikan 6 nukilan yang insya Allah kita pilih nukilan-nukilan ini dari para ulama yang kapasitas ilmunya diakui, kemudian dipercaya, dan fatwa-fatwa serta pendapat-pendapat mereka diterima oleh semua pihak, baik yang pro ataupun yang kontra. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung sampaikan data yang sudah kita himpun ini, supaya masalah ini akan semakin jelas bagi kaum muslimin semuanya. Nukilan pertama adalah nukilan yang datang dari Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 728 Hijriah. Dalam nukilan ini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan adanya perbedaan pendapat, adanya khilaf dalam masalah hukum musik. Di dalam Majmu' al-Fatawa jilid 27 halaman 229, beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, wastima'ul ghina wal ma'azif wa nahwi dzalika mimma linnasi fihi qaulan at-tahrimu wal ibahatu. Kemudian titik fa inna jumhural muslimina ala annaha muharramatun wa ba'dhuhum abahaha. Yang artinya, dan mendengarkan nyanyian, kemudian musik, ma'azif, alat musik, dan yang semisal daripada itu, termasuk daripada perkara yang
linnasi fi, para ulama dalam perkara ini kaulan, ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Yang pertama at-tahrim, yang mengharamkan. Yang kedua wal ibahah, dan membolehkan. Perhatikan ya di sini bagaimana Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah secara jelas, secara lugas, gamblang ada perbedaan, ada dua pendapat, tidak ada ijma, ada dua pendapat. Ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Bayangan ya, perhatikan ini ya, jangan sampai keliru. Ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Kemudian selanjutnya kita sedikit potong, kemudian kalimat selanjutnya, maka sesungguhnya mayoritas ulama muslimin berpendapat akan haramnya hal tersebut, dan sebagian mereka, wa ba'duhum, berarti sebagian ulama muslimin itu abahaha, itu membolehkan hal tersebut, yakni istima' al-ghina wal ma'asib, mendengarkan musik, nyanyian dan alat musik. Ini jelas sekali apa yang sudah kita sampaikan tadi, dan ini Syekh Ibnu Taimiyah kita tempatkan pada urutan pertama karena beliau ini merupakan salah satu ulama yang menjadi rujukan, referensi dari teman-teman kita yang mungkin dalam hal musik ini begitu lumayan kencang, lumayan ngegas, dan sikapnya lumayan berlebihan, yang seakan-akan menjadikan masalah musik itu masalah usul, masalah pokok agama, masalah yang tidak ada toleransi dan tidak ada ruang untuk berbeda pendapat. Maka ini kita tampilkan di poin pertama, di nomor urut pertama, supaya juga lebih diterima karena ini dari ulama mereka. Ini nukilan pertama. Kemudian nukilan kedua dari Imam Ibnu Daqiqil Id. Imam Ibnu Daqiqil Id yang beliau itu wafat tahun 702 Hijriah. Ya, perlu diketahui bahwasanya beliau ini adalah ulama yang dimasukkan dalam golongan ulama madhab Syafi'i sekaligus madhab daripada Maliki. Ya, jadi digolongkan ke dalam dua madhab beliau ini. Beliau Imam Ibnu Daqiqil Id pernah ditanya, dimintai fatwa tentang hukum mendengarkan nyanyian yang diiringi dengan alat musik. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjawab, ikhtalafan nasu fi dzalika walladzi arahu ibahatahu idza lam yaktarin bihi mungkarun. Yang artinya para ulama dalam masalah ini, dalam masalah mendengarkan nyanyian yang diiringi alat musik, itu mereka berbeda pendapat. Perhatikan ikhtalafan nas, jelas sekali ya, para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Tapi yang menjadi pendapatku, pendapat beliau Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah ta'ala, itu adalah bolehnya hal tersebut. Nah, di sini ada tambahan faedah, beliau bahkan berpendapat bolehnya mendengarkan nyanyian dengan alat musik atau nyanyian yang diiringi alat musik dengan catatan idza lam yaktarin bihi mungkarun, selama tidak diiringi nyanyian dengan alat musik itu sesuatu yang mungkar, sesuatu yang melanggar syariat atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali di sini nukilan kedua, Imam Ibnu Daqiqil Id menyebutkan tidak ada ijma. Faktanya adalah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan nukilan ini bisa dilihat di kitab Al-Imta' bi Ahkamis Sama halaman 406. Ya, halaman 406. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa Imam Ibnu Daqiqil Id ini dikategorikan oleh para ulama masuk di golongan dua madhab. Madhab Syafi'i masuk, berarti ulama Syafi'iyah. Madhab Maliki juga masuk, berarti ulama Malikiyah. Nah, ini membuktikan bahwa di internal dua madhab ini sendiri, di madhab Syafi'i berarti ada perbedaan pendapat. Ada yang mengharamkan, tapi ada yang membolehkan. Ada beda pendapat, bahkan beliau termasuk yang membolehkan. Demikian pula dalam madhab Maliki juga tidak ada kesepakatan. Kenapa? Faktanya beliau masuk ulama Malikiyah dan juga beliau berbeda pendapat, menyampaikan ada perbedaan, dan beliau berpendapat akan bolehnya hal tersebut. Ya, ini ya. Berarti ini klaim ijma tidak ada, klaim kesepakatan empat madhab juga terbantahkan dengan nukilan kedua ini. Kemudian nukilan ketiga dari Imam
Al-Isnawi Asy-Syafi'i yang beliau itu wafat tahun 772 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau di sini dalam nukilan ini juga membantah klaim ijma' ya, atau tidak ada khilaf dalam masalah keharaman musik. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, wa itlaqu adamil khilafi fil autari tabi'ahu alaihi fi rawdah aydan wa laysa kadzalik faqad haka al-Mawardi fil hawi waruyani fil bahr wajhan anil uda bi khususihi halalun lima yuqalu nuktah ya. Kita percepat saja nukilannya, kita potong di situ karena kurang berkaitan. Kemudian langsung bal ra'aitu fi kitabi as-sama' li Abi Fadl Muhammad Ibni Tahir al-Maqdisi atau al-Maqdisi anna Syekh Aba Ishaq Asy-Syirazi mimman kana yabi'u dzalik wa yahduruh in kana lam yadhkur dzalika fi tasanifihi al-fiqhiyyati li kauniha musannafatan alal madhhabil ma'ruf. Yang artinya pemutlakan tidak adanya khilaf dalam masalah hukum al-autar. Al-autar ini alat musik yang ada senarnya ya. Kemudian diikuti oleh Imam Nawawi dalam Ar-Raudhah juga. Perhatikan walaisa kadzalik, dibantah. Jadi yang menyebutkan ijma tidak ada perbedaan pendapat dalam haramnya alat musik yang memakai senar itu dibantah walaisa kadzalik. Dibantah oleh siapa? Imam Al-Isnawi Asy-Syafi'i. Walaisa kadzalik. Dan faktanya bukan seperti itu. Faktanya ada perbedaan pendapat. Makanya Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala, ada Al-Hawi dan Imam Ar-Ruyani dalam Al-Bahr menyebutkan satu wajah, satu bentuk pendapat bahwasanya al-ud, alat musik yang ada senarnya, sebagian ulama mengatakan alat musik gambus, secara khusus itu halal ya, bi khususihi halalun, itu secara khusus itu halal itu ya, halal. Kemudian beliau melanjutkan, bahkan aku melihat dalam kitab As-Sama karangan Abu Fadl Muhammad bin Tahir al-Maqdisi bahwasanya Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi pengarang Al-Muhadzab, yang kitabnya ini kitab fikih Syafi'i kemudian disyarah oleh siapa? Imam Nawawi dari Majmu' Syarhul Muhadzab itu. Beliau ini Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini termasuk orang yang yabi'u dzalik, menjual al-ud tadi, menjual alat musik gambus. Dan beliau menghadiri pertunjukan atau jamuan yang ada pagelaran alat musik itu, gambus itu, ud itu tadi. Walaupun hal ini tidak disebutkan di dalam karangan-karang beliau ya, dalam masalah fikih yang karangan yang standar, karena buku-buku fikih itu kan disusun di atas madhab yang ma'ruf, madhab yang lebih dikenal. Kalau madhab yang lebih dikenal adalah diharamkan, tapi secara fakta Imam Asy-Syirazi sendiri itu menyampaikan menjual alat musik itu, dan beliau yahdhuruh juga menghadiri pertunjukan alat musik al-ud tadi, gambus tadi. Nah, di sini dalam penukilan Imam Al-Isnawi terdapat faedah bahwasanya yang menyatakan tidak adanya perbedaan pendapat dalam masalah haramnya musik atau hukum musik itu tidak benar. Walaisa kadzalik, langsung dibantah oleh beliau. Bahkan juga disebutkan ulama yang membolehkan, seperti nukilan dari Al-Mawardi dari dalam Al-Hawi Ar-Ruyani dalam Al-Bahr ya, salah satu yang dibolehkan adalah al-ud. Ud itu alat musik gambus, jadi seperti gitar, ada senarnya juga. Dan Imam Al-Mawardi atau Abu Ishaq Asy-Syirazi itu termasuk ulama yang menghadiri pertunjukan itu dan bahkan menjual alatnya ya, menjual alatnya. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Muhimmad fi Syarh Ar-Raudhah War-Rafi'i jilid 9 halaman 330 ya, bisa dicek di sana nukilan nomor 3 ini. Kemudian nukilan keempat, Imam Ibnul Mulaqin rahimahullahu ta'ala yang beliau wafat tahun 804 Hijriah. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa kana ba'du ashabina yakhusu al-uda min bainal autari bil ibahati wa la yuharrimuh
mala ilaihi al-Ustadz Abu Mansur al-Baghdadi wa hakahu Ibnu Thahir an Shahibit Tanbih. Beliau mengatakan, dan adalah sebagian sahabat-sahabat kami, ya, maksudnya sahabat-sahabat kami adalah ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah mengkhususkan al-ud, mengkhususkan alat musik gambus yang seperti gitar itu ada senarnya juga. Di antara alat-alat musik yang bersenar itu bil ibahati wala yuharrimu, dengan hukum boleh dan tidak mengharamkannya. Ini di mana? Di sebagian ulama Syafi'iyah. Itu menunjukkan di internal mazhab Syafi'i itu ada perbedaan pendapat. Tidak ada klaim kesepakatan 4 mazhab. Di internal saja itu ada perbedaan pendapat. Hal ini juga menunjukkan ijma ulama lebih tidak benar lagi karena dipatahkan oleh ini nukilan dari Imam Ibnul Mulakin ini, ya. Bahkan seorang ulama, yakni Imam Abu Mansur al-Baghdadi, itu malah cenderung kepada pendapat yang membolehkan alat musik al-ud tadi, gambus tadi, ya. Kemudian beliau menghikayatkan pendapat ini juga dari Ibnu Thahir, pengarang kitab At-Tanbih. Ini nukilan keempat ini bisa dilihat di dalam kitab Umdatul Muhtaj halaman 276. Ya, 276. Kemudian masih di kitab yang sama, Umdatul Muhtaj halamannya 289. Di situ ada nukilan Imam Ibnu Shalah itu menukil ijma akan keharumannya musik. Di situ langsung dibantah dan dipatahkan oleh Imam Ibnul Mulakin ini. Nukilan Ibnu Shalah itu. Apa kata Ibnul Mulakin? Hadza kalamuh wa qad unkira dzalika alaih. Ini pendapat beliau. Yang namanya pendapat manusia, pendapat Imam Ibnu Shalah. Pendapat ulama itu bukan wahyu. Jadi punya kemungkinan benar, punya kemungkinan salah, bisa diikuti, bisa tidak, bisa disetujui, bisa dibantah. Ya. Yang tidak bisa dibantah itu cuma pendapat Rasulullah SAW. Di sini pendapat Ibnu Shalah itu seperti ini memang, tapi qad unkira dzalika alaihi. Dan ini telah diingkari oleh para ulama dalam masalah tersebut. Ini yang menyatakan siapa? Yang menyatakan adalah Imam Ibnul Mulakin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya. Kemudian nukilan kelima. Ya. Nukilan yang kelima, nukilan dari Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah ta'ala. Beliau ini ulama Syafi'iyah, dinukil oleh ulama Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu jilid 9 halaman 6622. Di situ beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan qala Al-Izz Ibnu Abdissalam ammal ud wal alatu al ma'rufatu dawatul autari karabana wal qanun fal masyhuru minal madzahibil arba'ati anna dharba bihi was sima'ah haramun, ya, wal asahu annahu minas saghair wa dhahabat ta'ifatu minas sahabati wa tabi'ina wa minal a'immatil mustahithina ila jawazih. Perhatikan ya, Imam Izzuddin bin Abdissalam menyatakan bahwasanya alat musik oud, gambus yang ada senarnya itu, dan alat-alat musik yang sudah dikenal memiliki tali atau senar seperti robabah ataupun qanun, itu pendapat yang masyhur dari madhab yang 4 itu hukumnya memukul itu dan mendengarkan hukumnya haram. Yang masyhur, ya, yang masyhur, tapi tidak ada kesepakatan. Yang masyhur artinya itu isyarat ada pendapat lain yang tidak masyhur. Cuma yang terkenal memang haram, tapi ada yang pendapat yang kurang masyhur yang berarti tidak haram. Kemudian beliau mengatakan bahwa walaupun seandainya benar mereka mengharamkan itu, yang sahih itu maksudnya adalah masuk shaghair, masuk dosa kecil, bukan dosa besar. Ini untuk meluruskan juga ya mungkin sebagian kita itu selama ini mungkin memahami, wah ini haram berarti dosa besar. Tapi ternyata menurut penuturan di sini Imam Izzuddin bin Abdissalam mensahihkan bahwa keharamannya itu dosa kecil, larangannya itu dosa kecil, bukan dosa besar. Ya.
Terus di akhir itu Imam Izzuddin bin Abdussalam menambahkan, dan sekelompok orang berpendapat, ya sekelompok orang dari kalangan sahabat, tabi'in, dan dari kalangan imam-imam ahli ijtihad itu berpendapat akan bolehnya alat musik ini tadi, dan memukul dan mendengarkannya. Berarti perhatikan di sini ya, dikemukakan pendapat yang mengharamkan, kemudian dikemukakan pendapat yang membolehkan. Berarti faktanya ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Siapa yang menyampaikan? Bukan kami, ya bukan saya, tapi Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau menyebutkan yang membolehkan itu sekelompok ulama sejak zaman sahabat. Minas sahabati, kelompok dari sahabat, wa tabi'in, kelompok tabi'in. Berarti ini masih era salaf, sahabat, tabi'in. Dan daripada imam-imam ahli ijtihad, bukan kelas ulama yang rendah, kroco-kroco ya, atau nggak punya ilmu. Ahli ijtihad, sahabat, tabi'in, itu juga ada yang membolehkan. Dan ini bisa dilihat di referensi yang sudah kita sebutkan tadi, ya, kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Al-Fiqhul Al-Islam wa Adillatuhu, ya, jilid 9 halaman 6622. Kemudian yang terakhir, nukilan dari Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 852 Hijriah. Beliau ini adalah seorang muhaddits, ahli hadis. Beliau pengarang Sahih Bukhari atau Syarah Sahih Bukhari yang berjudul Fathul Bari, dan insya Allah sudah kita kenal bersama. Beliau menyebutkan di sini di dalam Fathul Bari jilid 2 halaman 443, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa ammal alatu fasayati al-kalamu ala ikhtilafil ulama'i fiha indal kalami ala hadithil ma'azifi fi kitabil ashribati wa qad haka qaumun al-ijma'a ala tahrimiha wa haka ba'duhum aksahu. Perhatikan ya, penting sekali ini. Adapun alat-alat musik akan datang penjelasannya dalam pembahasan perbedaan pendapat ulama dalam masalah itu. Perhatikan ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengakui ikhtilaful ulama fiha, adanya perbedaan pendapat dalam masalah alat musik, mendengarkan dan memukul alat musik. Yang itu nanti akan dibahas ketika beliau membahas tentang hadis ma'azif dalam kitab Ashribah. Kemudian perhatikan ini, penting sekali ini nukilannya. Dan sebagian kaum, sekelompok ulama itu menghikayatkan adanya ijma' akan keharaman alat musik. Ya, pakai kata haka, hikayat. Itu isyarat sebenarnya ini tidak begitu kuat, maka pakai haka. Ya, ada sebagian kelompok ulama yang menghikayatkan keharaman alat musik. Terus ditambah lagi, wahaka ba'duhum aksahu, dan sekelompok ulama yang lain, ya, sebagian mereka itu menyampaikan, menghikayatkan sebaliknya. Sebaliknya berarti apa? Sebaliknya misalnya ijma akan bolehnya alat musik malahan. Jadi sebagian ulama ya, menghikayatkan ijma keharaman musik, tapi fakta lain, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, sebagian ulama yang lain malah menghikayatkan mubahnya atau halalnya bolehnya alat musik. Ini keinsafan, keadilan, amanat ilmiah yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Faktanya ada yang benar memang yang menghikayatkan ijma haramnya musik, tapi juga faktanya ada yang sebaliknya menyatakan akan ijma bolehnya alat musik. Dan sebelumnya tadi kata-kata beliau yang di awal, beliau mengakui ada al-ikhtilafil ulama fiha, adanya perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 6 nukilan yang sudah kita bacakan semuanya tadi, dan ini mewakili sekian puluh nukilan yang sebenarnya kita miliki, yang tidak bisa kita sampaikan semuanya agar video ini tidak terlalu panjang. Yang dari nukilan-nukilan ini jelas kita dapatkan satu kesimpulan bahwasanya klaim ijma haramnya musik atau klaim
kesepakatan 4 mazhab akan haramnya musik ini sudah runtuh dengan nukilan-nukilan yang saya sebutkan tadi, karena semua nukilan ini menyatakan bahwasanya tidak ada ijma', tidak ada kesepakatan 4 mazhab, tapi fakta yang ada yang sesungguhnya yang bisa dipertanggungjawabkan adalah adanya perbedaan pendapat. Kalau cuma klaim ijma' itu ya silakan saja, namanya klaim ijma'. Tapi ijma' yang ada klaim-klaim itu tidak bisa dibuktikan dan menyelisih fakta yang ada di lapangan. Kemudian setelah ini kita harus mengetahui satu kaidah, bahwasanya ada 2 kelompok ulama. Ada yang menyatakan tidak ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan ada perbedaan pendapat. Kalau kita menilik satu kaidah, maka pendapat ulama yang menyatakan ada perbedaan itu lebih diutamakan dari yang mengatakan tidak ada. Kaidahnya apa? Al-muthbitu muqaddamun 'alan nafi. Jadi yang menetapkan adanya perbedaan pendapat itu didahulukan dari yang menyatakan tidak ada. Kenapa? Karena yang mengatakan ada itu punya ziyadatul ilmi, punya tambahan ilmu, informasi ilmu yang mungkin luput dari yang mengatakan tidak ada, gitu loh. Itu dikenal oleh para ulama. Selanjutnya, ketika hal ini sudah kita pahami bersama, tidak ada ijma', tidak ada kesepakatan 4 mazhab, dan jelas-jelas masalah hukum musik ini masuk ranah khilafiyah istihadiyah, mu'tabarah khilafiyah yang memang diakui oleh para ulama. Kemudian ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Silahkan, kita ini mau ikut yang mana, mau ikut yang mengharamkan, silahkan. Mau ikut yang menghalalkan juga silahkan. Yang menghalalkan tentu dengan koridor dan batasan-batasan ya, yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Dipersilahkan mau ikut yang ini atau yang ikut yang itu, karena itu masalah khilafiyah, punya rujukan ulama, punya argumentasi. Yang terpenting setelah itu kita harus menerapkan manhaju ahli sunnah wal jamaah dalam berbeda pendapat, adabul khilaf dalam masalah khilafiyah istihadiyah. Tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain, tidak boleh menyesatkan, tidak boleh ingkarul mungkar, tidak boleh apalagi sampai mengeluarkan saudaranya dari ahlu sunnah, ya, apalagi sampai mengkafirkan. Kita harus menyikapi itu masalah istihadiyah, dan kita harus saling membuka diri dan harus saling bisa menghargai pendapat orang lain. Demikian, wallahu ta'ala a'lam wa bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.